biasa itu pengen aja selalu berzina. Firman Tuhan katakan, manusia lama kita telah turut disalibkan. Kau belum turut menyalibkan dagingmu, sehingga keinginan dosa itu melekat terus dalam kita. Ketika kita dekat sama Tuhan, ya, tubuh dosa, keinginan dosa itu hilang kuasanya, karena kita nggak mau dihambakan Tuhan. Dosa itu Tuhan yang kejam, saudara. Ya, awalnya enak, akhirnya memperbudak. Amarah, dusta, iri hati, perzinahan, pornografi. Kita pikir kita bisa mengendalikan, sebentar aja, sekali aja, 2 kali aja. Padahal sebenarnya akhirnya dosa itu yang mengendalikan kita. Tak bisa lagi kita bilang. Oke, yang kedua, merdeka dari rasa ketakutan. Roma 8 ayat 15. Merdeka dari ketakutan. Tadi merdeka dari perhambaan dosa. Merdeka dari ketakutan. Roma 8 ayat 15. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh ketakutan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kita roh kemerdekaan. Lagu tadi kita dalam pemenang, kita akan terbang tinggi di atas awan. Tidak ada hal yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Takut gagal, takut masa depan, takut miskin, bahkan takut mati. Semua takut itu karena kita merasa kita sendiri. Banyak orang takut mati. Kenapa? Karena dia merasa manusia. Nanti kayak mana anakku, bayar ini, gue segala macam. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita mati adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bersama Yesus, orang yang takut mati karena dia tahu dia tidak bersama dengan Yesus, dia masih melakukan yang jahat dan meninggalkan perbuatannya. Jadi takut masa depan, takut miskin. Takut miskin ini yang bahaya. Makanya orang suka mencuri, memberikan peluang kepada iblis untuk mengajak kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, menjual narkoba, menghayal kaya. Padahal nggak ada juga orang yang narkoba hidupnya nyaman-nyaman dan damai sejahtera, nggak ada. Kenapa? Karena kita takut miskin. Orang lain seperti itu takut miskin. Padahal Tuhan bilang apa? Burung saudaraku, pelihara bunga-bunga di ladang yang hari ini ada besok layu, ku hiasi lebih indah daripada dirimu. Jadi Tuhan akan membuat kita indah, Pak. Lebih dari bunga-bunga yang hari ini ada besok nggak ada lagi. Apalagi kita. Jadi nggak usah ditakutkan apapun. Ya, orang merdeka tidak hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Karena apa? Karena kita tahu Bapak kita yang mengatur segala-galanya. Amin. Kita punya Bapak yang mengatur segala-galanya. Mungkin engkau di sini banyak yang tidak mengalami hubungan baik dengan Bapak. Jadi kau nggak tahu bagaimana rasanya punya Bapak. Kau nggak tahu rasanya bagaimana bernaung sama Bapak yang duniawi. Tapi kabar baik, sekalipun Bapakmu yang duniawi itu tidak menjadi panutan buat percayaan, ada Bapak surga yang bisa menolongmu, mendengarkanmu, mengasihimu seperti anaknya sendiri. Ya, yang ketiga, merdeka dari masa lalu. Dulu dibayang-bayangi dosa-dosa lama. Kadang-kadang iblis ini suka mengingatkan kita dosa-dosa lama itu, sehingga tak sejahtera. Yang dosa-dosa lama itu apa? Engkau lah yang paling tahu apa-apa yang menjadi dosa lama. Trauma masa lalu, dulu aku begini ya. Gak pantas aku bisa datang ke gereja, gak pantas aku berdoa. Nah, kalau terus-terusan kita diintimidasi dengan ingatan masa lalu, gak akan pernah kita datang ke gereja, Pak. Gak pernah kita datang kepada Tuhan, gak berani kita datang sama Tuhan. Iblis itu mengingatkan kita, dosa kau terlalu besar. Buktinya kau sampai ada yang tempat yang lain, sampai seumur hidup di tempat seperti ini. Kenapa? Manusia aja mengatakan bahwa dosamu sudah tak bisa diampuni, sehingga engkau harus dihukum seumur hidup. Dengarkan baik-baik. Sekalipun secara duniawi manusia dihukum selama seumur hidup, tapi dalam perjalanan itu, ketika Tuhan bersama dengan kita, maka kita menjadi bebas, merdeka. Badan kita memang ada di lapas ini, tapi jiwa dan roh kita bersama dengan Tuhan. Jiwa kita bebas memuji Tuhan. Kita nggak ada intimidasi, siapapun nggak ada intimidasi kita. Ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan ampunilah. Maka Tuhan akan dengan senang hati membuka tangan. 2 Korintus 5 ayat 17.